بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab hadis dari Sunan Tirmidzi dan kita sampai pada bagian terakhir dari kitabus shalah. Silahkan lihat pada hadis 442. Ini hadis bicara tentang sifat tahajudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya tahajudnya Nabi baik pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan adalah 11 rakaat saja, tetapi sangat panjang dan sangat lama. Nah, maka sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-442, babun minhu, satu bab tentang tahajudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana adalah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli, biasanya salat minal lail, di waktu malam, 13 rak'atan, 13 rakaat ya, 13 rak'atan rakaat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini zahirnya bertentangan dengan hadis sebelumnya. Pada hadis sebelumnya disebutkan beliau salatnya itu 11, yaitu 11 rakaat. Sementara di sini disebutkan beliau salatnya adalah 13 rakaat. Nah, ternyata kita temukan jawabannya di dalam kitab Sahih Bukhari. Bahwasanya Aisyah mengatakan 13 raka'atan, salatnya Nabi 13 rakaat, minhal witru, termasuk salat witirnya dihitung, wa raka'atal fajri, dan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Nah, maka kalau disebut 13 ini karena digabungkan dengan salat sunnah qabliyah subuh, sehingga hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya yang mengatakan tahajudnya Nabi adalah 11 rakaat. Karena tahajud selesai, salat witir selesai, kemudian tidak lama lagi kemudian adzan subuh, kemudian salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, seolah itu masih nyambung. Nah, makanya dihitung semuanya 13 rakaat tersebut. Tetapi jumlah 11 atau jumlah 13 ini bukan merupakan pembatasan, sehingga salat tahajud tidak ada batasnya sebagaimana pendapat seluruh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sudah lewat, salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat di waktu malam maupun di waktu siang, salat sunnah maksudnya, adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, berarti enggak ada batasnya. Karena kalau kita salat malam misalnya jam 12 malam bangun, kemudian sampai subuh kita salat terus, ya pasti kalau 2 salam, 2 salam, 2 salam, yang kita baca surat-surat yang pendek, pasti bisa banyak sekali jumlah rakaatnya. Karena itu ulama-ulama Madinah zaman dulu kalau salat tarawih itu 41 rakaat. Ulama Mekah zaman dulu kalau salat tarawih 23 rakaat. Nah, ini pemahaman para ulama terhadap hadis-hadis ini. 11, 13 ini bukan untuk membatasi. Yang mengatakan membatasi cuma satu ulama, yaitu Syekh Albani rahimahullah. Kata Syekh Albani, salat tarawih atau salat tahajud tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Kalau lebih dari 11 rakaat itu sama dengan salat duhur 5 rakaat, kata beliau. Nah, ini pendapat enggak benar ya. Pendapatnya bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa salat malam itu bisa umum, terserah kita.
Berikutnya babun minhu, bab yang lain 443 dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana adalah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli, biasanya salat minal laili di waktu malam, tis'a raka'atin, 9 rakaat. Hadis ini tampaknya bertentangan dengan hadis sebelumnya karena sebelumnya mengatakan 11 rakaat sementara di sini mengatakan 9 rakaat. Tapi ini karena sama-sama sahihnya maka bisa dikompromikan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Artinya ahyanan wa ahyanan. Kadang-kadang 9 rakaat, tapi lebih seringnya 11 rakaat. Jadi rata-rata kalau dihitung jumlah tahajudnya Nabi setiap malamnya itu rata-rata 11. Tetapi kadang-kadang 9. Kenapa 9? Ya karena sebab-sebab, misalnya karena sedang lelah, atau karena sudah tua, atau karena sakit, sehingga beliau tidak pernah meninggalkan tahajud. Saya tampilkan dalilnya bahwasanya beliau tidak pernah meninggalkan tahajud. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nama minal laili aw marida, apabila beliau itu tertidur di waktu malam atau karena sakit, shalla minan nahari tsnatai asyrata rakaatan, beliau ganti 12 rakaat di siang harinya. Maka diganti, tidak pernah meninggalkan tahajud. Kalau terpaksa meninggalkan tahajud maka diqadha atau diganti. Kana la yada'u qiyamal lail, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan tahajud. Wa kana idza marida au kasila, ketika beliau itu sedang sakit atau sedang lelah, shalla qa'idan, beliau salat tahajudnya dengan duduk. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Maka 9 rakaatnya Nabi ini dipahami seperti itu, yaitu ketika ada suatu sebab atau suatu kondisi tertentu yang menyebabkan beliau tidak bisa sholat 11 rakaat. Makanya Imam Tirmidzi kemudian mengatakan wa aktsaru ma wuruya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak diriwayatkan dari Nabi tentang sholat malam beliau adalah 13 rakaatan, 13 rakaat ma'al witr, bersama witirnya dan salat sunnah qabliyah subuhnya tadi. Wa aqallu ma wusifa, dan paling sedikit apa yang disebutkan min salatihi bil lail, dari salat malam beliau adalah tis'u rakaatin, 9 rakaat. Jadi beliau tahajudnya minimal 9, maksimal 13 atau 11 gitu, tergantung cara ngitungnya tadi ya. Kalau ngitungnya adalah digabungkan dengan sunnah fajarnya maka 13 rakaat. Berikutnya 445. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana adalah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza lam yusalli, apabila belum salat minal laili di waktu malam, mana'ahu, mencegah beliau min dalika, dari hal tersebut, an-naumu, tidur. Au qala, atau rawi mengatakan ghalabathu, mengalahkan beliau, ainahu, kedua mata beliau, maka shalla minan nahari, beliau salat di waktu siang, thintai asyrata rak'atan, 12 rakaat. Ini hadis yang sudah kita baca tadi, bahwa Nabi kalau terlewati salat tahajud maka beliau menggantinya. Di sini ada beberapa ilmu ya. Ilmu yang pertama, bahwasanya salat sunnah yang terlewat itu disunahkan untuk diqadha atau diganti. Qaidahnya mengatakan al-qadha yahkil ada. Qadha itu hukumnya sama dengan adanya. Kalau adanya atau pelaksanaan asalnya adalah wajib, maka qadhanya juga wajib. Puasa Ramadan wajib, maka mengqadha puasa Ramadan juga wajib. Salat tahajud ini sunnah, maka mengqadha salat tahajud hukumnya juga sunnah, sama-sama sunnahnya sesuai dengan adanya. Ilmu yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya hendaklah kita melakukan suatu amalan dengan istiqamah. Bagaimana cara istiqamahnya? Kalau terlewat maka diqadha. Biasanya membaca 1 juz 1 hari, karena terlewat, karena sakit atau karena lupa, nah maka besoknya 2 juz, numpuk 2 hari nih, kalau bisa.
Maka seperti inilah yang disebut sebagai apa? Istiqamah di dalam amal, yaitu continue, sehingga kalau terlewati maka kita qadha atau kita ganti. Ilmu yang ketiga menunjukkan bahwasanya cara pelaksanaan sholat tahajud yang terlewat itu adalah minan nahar. Pengqadhaannya itu adalah di waktu siang. Nah, yang dimaksud siang ini bukan siang setelah zuhur, tetapi antara terbit matahari sampai dengan zuhur. Dari mana taunya? Dari hadis yang lain. Hadisnya berbunyi man nama an hizbih, barang siapa yang tertidur dari hizibnya, yaitu wirid yang biasanya dia lakukan, amal yang biasanya dilakukan, au an syai'in minhu, atau dia tertidur dari sesuatu darinya, faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil dhuhr, lalu dia membacanya antara salat subuh sampai salat zuhur, kataballahu lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dicatat oleh Allah seolah-olah dia membacanya di waktu malam. Ini hadis riwayat Muslim sahih. Nah, maka menunjukkan bahwasanya yang dimaksud nahar, siang hari, ini bukan siang yang kita paham. Yang kita paham kan antara subuh sampai zuhur itu pagi. Nanti kalau zuhur sampai asar siang, nah, bukan itu. Ya, siang di sini maksudnya setelah terbitnya matahari sampai dengan apa? Sampai tergelincirnya matahari. Kemudian ilmu yang terakhir dari sini bahwasanya kalau sholat kita tahajudnya 11 rakaat dan terlewat, maka gantinya bukan 11 tapi 12 digenapi, Pak. Kalau biasanya tahajudnya 9, berarti ditambahi satu lagi menjadi 10. Tahajudnya biasanya misalnya 23, genapi menjadi 24. Tahajudnya biasanya 41 seperti ulama Madinah pada waktu itu, maka digenapkan menjadi 42, begitu ya. Maka sholat yang witir itu hanya dilakukan di waktu malam. Kalau dilakukan di waktu siang maka menjadi genap, digenapkan. Kemudian hadis berikutnya ini tidak disebutkan nomor hadisnya, maka saya kasih bintang saja ya untuk membedakan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Dari Bahz bin Hakim, dia mengatakan adalah Zurarah bin Aufa qadiyal Basrah, seorang hakim di Basrah. Fakana, maka adalah dia ya biasanya mengimami fi Bani Qushair, pada Bani Qushair. Faqara'a yauman fi salati subuh, maka dia membaca pada satu hari pada salat subuh. Fa idza nuqira fin naquri fadzalika yauma idzi yaumun asir. Faida, maka apabila nuqirah telah ditiup finnaquri, pada tiupan, yaitu sangkakalanya malaikat Israfil. Fadzalika, maka itulah yauma idzin, pada hari itu, yaumun asir, hari yang susah, yaitu susah bagi orang-orang kafir, alal kafirina ghairu yasir. Ini surat Muddatsir ayat 9. Nah, setelah membaca ayat ini, kharra, tiba-tiba dia roboh mayitan, mati. Fakuntu, maka adalah aku, Bahz, fiman, termasuk orang yang ihtamalahu, memikulnya, ila darihi, ke rumahnya, memikul jenazahnya. Nah, ini tidak ada nomor hadisnya karena ini bukan hadis Nabi, ini hanya cerita tentang salah satu perawi hadis. Perawi hadisnya tadi ada nama Zurarah bin Aufa. Nah, maka dia menceritakan Zurarah bin Aufa itu siapa? Dia adalah seorang qadhi, hakim di Basrah, seorang alim, seorang ahli hadis dan orang yang saleh, matinya pada saat dia mengimami salat subuh. Makanya para ulama mengatakan mata faj'ah, dia matinya mendadak. Pas salat ngimami, baca ayat kemudian mati. Mudah-mudahan semua kita matinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya. Pada saat salat mati, pada saat tilawah mati, pada saat sujud mati, masya Allah. Husnul khatimah itu adalah mati yang ditutup dengan amal kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi mengatakan man khutima lahu bisyami yaumin, barang siapa yang ditutup untuknya dalam hidupnya dengan puasa satu hari, dakhalal jannah, pasti masuk jannah. Hadis riwayat Bazzar. Jadi kita puasa Senin misalnya, kemudian pas buka puasa mati, atau pas puasa mati, nah, itu berarti husnul khatimah.
Tidak hanya puasa, apapun amal baik yang kita lakukan, kemudian nyawa kita dicabut oleh Allah dalam kondisi amal baik tadi, maka itu adalah husnul khatimah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mati mendadak, maka ada hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul faj'ah, mati mendadak itu adalah akhdatu asaf, itu adalah siksaan karena marahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi Allah kalau marah kepada hamba dibuat mati mendadak. Tapi ingat, yang dimaksud di sini adalah orang-orang jelek, Pak. Kalau orang-orang baik mati mendadak itu bukan akhdatu asaf. Jadi akhdatu asaf ini adalah untuk orang-orang yang jelek saja. Sebagaimana diriwayatkan mautul faj'ah, mati mendadak, rahatul lil mu'min, istirahat bagi orang beriman, wa akhdata asafin lil fajir, wa akhdatu asaf, dan siksaan kemarahan Allah bagi orang yang fajir, yang ahli maksiat. Ini dengan tambahan yang lengkap seperti ini, riwayat Ahmad derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih ya, karena tidak mungkin mati mendadak bagi orang yang soleh itu adalah Allah murka. Nah, kalau Allah murka nggak akan dibunuh oleh Allah pada saat sholat seperti ini. Ini berarti tidak murka, malah Allah sayang. Ya, alhamdulillah husnul khatimah, diambil nyawanya dalam keadaan mengimami sholat jamaah. Berikutnya babu majaa, bab tentang fi nuzulir rabbi, turunnya Allah Subhanahu wa taala ila sama'id dunya, ke langit dunia, kulla lailatin, setiap malam. Hadis 446 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu tabaraka wa taala, Allah turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, kulla lailatin, setiap malam, hina yamdi, ketika sudah lewat thuluthul lailil awal, sepertiga malam yang pertama. Perhatikan kata-kata al-awwal digaris bawahi ya, nanti akan saya jelaskan kenapa digaris bawahi. Fayaqulu, lalu Allah mengatakan, anal malik, saya ini adalah raja. Man dzalladzi, siapakah orang yang yad'uni, berdoa kepada saya, fa astajibalah, maka saya akan kabulkan dia. Man dzalladzi, siapakah orang yang yas'aluni, minta kepada saya, fa'utiyah, maka saya akan beri dia. Man dzalladzi yastaghfiruni, siapakah yang minta ampun kepada saya, fa aghfiralah, maka saya akan ampuni. Fala yazalu kadzalika, maka tidak henti-hentinya dia seperti itu, Allah seperti itu, hatta yudi al-fajr, sehingga teranglah fajar atau muncullah fajar. Hadis ini menunjukkan fadilahnya kita sholat tahajud, karena pada saat itu Allah turun ke langit dunia dan berjanji melakukan 3. Yang minta dikasih, yang doa dikabulkan, yang minta ampun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yang zilullah, Allah turun. Untuk menafsirkan kata-kata Allah turun, ingat 2 ayat. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi, tidaklah seperti Allah Subhanahu wa taala, syai'un, sesuatu apapun juga, dan dia itu maha mendengar, maha melihat. Ini surat Asy-Syura ayat 11. Ayat yang kedua yang harus kita ketahui adalah surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang sama atau sekufu atau selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika Nabi mengatakan Allah turun, yang namanya turun itu dari atas ke bawah, itu turun. Semua orang sudah paham. Tapi jangan dipahami seperti turunnya manusia. Kalau saya turun dari kursi ini, maka bokong saya pindah ke bawah, Pak. Allah tidak seperti itu. Sehingga jangan bertanya bagaimana turunnya Allah, enggak boleh ditanyakan. Itu pertanyaan bid'ah. Pertanyaan menunjukkan pikirannya sudah rusak ya, karena dia menyamakan Allah dengan makhluk sehingga muncul pertanyaan itu. Enggak ada pertanyaan kayak gitu. Kenapa? Kita saja belum pernah melihat Allah. Sehingga turunnya Allah bagaimana? Enggak usah ditanyakan. Jangan bertanya
Apakah kalau Allah turun dari ke langit berarti singgasananya Allah berarti kosong? Nah, itu pertanyaan berarti menunjukkan otaknya sudah rusak. Kenapa menyamakan Allah dengan makhluk otaknya itu? Jangan bertanya, kalau Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, maka apakah nanti setelah subuh datang Allah akan naik lagi? Ya, nggak usah bertanya seperti itu. Karena pertanyaan itu menunjukkan bahwasanya otaknya si penanya sudah rusak, sudah remuk, sudah menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau kita sudah meyakini ini, Allah tidak ada yang sekufu dengan siapapun, dan kita sudah meyakini ini, Allah tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya, nggak bakal muncul pertanyaan itu, Pak. Allah turun, gimana turunnya? Nggak muncul pertanyaan. Allah turun ya turun. Turun itu apa? Turun itu dari atas ke bawah. Tapi gimana turunnya Allah? Nggak perlu bertanya. Dan turun itu tidak harus bokongnya pindah, itu nggak harus untuk manusia. Misalnya nih, saya pensil saya jatuh ke bawah. Saya turun untuk ngambil pensil saya. Apakah bokong saya harus pindah? Tidak. Tangan saya yang turun. Sudah bisa mengambil, tidak ada masalah, dan saya tidak pindah tempat. Manusia saja bisa turun tanpa pindah tempat. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah lebih hebat daripada manusia. Ini kenapa saya jelaskan seperti ini? Karena masih ada kelompok-kelompok di antara umat Islam yang pikirannya sudah rusak tadi itu, ya. Otaknya ini sudah kena virus, sudah kena racun yang menyebabkan mereka itu menyamakan antara Allah dengan makhluk. Andaikan otak mereka tidak terkena virus, tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena sudah terpatri dalam otaknya, Allah tidak seperti apapun juga. Karena itu, bagi yang punya Sunan Tirmidzi, tentang masalah turunnya Allah ini, nanti silahkan lihat pada hadis riwayat Tirmidzi nomor 662. Diingat-ingat ya. Masalah Allah turun, Allah bicara, Allah datang, Allah punya tangan, dan semua sifat-sifat Allah. Nah, itu nanti lihat pada Sunan Tirmidzi nomor 662. Ingat-ingat ya, 662. Nah, di situ dijelaskan secara gamblang oleh Imam Tirmidzi bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang saya sampaikan. Adapun yang bertanya, apakah singgasananya Allah kosong? Apakah Allah balik naik lagi? Apakah bokongnya turun? Nah, itu semuanya ucapan-ucapan Jahmiyah yang mereka suka mentakwilkan sifat-sifat Allah, sehingga mereka mengatakan tangan Allah maksudnya kekuatan Allah. Mereka tidak mau mengakui bahwasanya Allah punya tangan, padahal Nabi mengatakan tangan Allah, berarti Allah punya tangan. Hanya tangan Allah tidak seperti tangan manusia. Tangan manusia ini anggota tubuh, bisa dipotol, nggih. Kalau tangan saya dipotol, saya nggak punya tangan. Apakah Allah juga begitu? Kalau tangannya dipotol berarti Allah nggak punya tangan? Nggak ada pertanyaan begitu. Kenapa? Karena otak kita sudah terpatri di sini bahwasanya Allah tidak seperti apapun juga. Sehingga jangan dibayangkan seperti manusia sama sekali. Faedah berikutnya di sini tadi thuluthul lailil awal, sepertiga malam yang pertama. Ini saya kasih garis bawah. Kenapa? Karena di sini adalah riwayat yang kurang sahih. Makanya Imam Tirmidzi kemudian berikutnya mengatakan bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari jalur-jalur yang banyak, tetapi lafalnya adalah yang zilullahu azza wa jalla, Allah turun hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kata beliau, wa huwa ashah, riwayat ini lebih sahih, ashahur riwayat, ini adalah riwayat yang paling sahih. Nah, jadi yang benar itu bukan thuluthul lailil awal, sepertiga malam yang awal, tapi yang benar adalah thuluthul lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Dari maghrib kemudian 3 jam, 7, 8, 9. Nah, ini sepertiga awal. Kemudian 3 jam lagi, sepertiga berikutnya, 3 jam lagi, sepertiga berikutnya. Kalau dihitung 9 jam nih, kalau dihitung 10 jam, nah silahkan dibagi 3, intinya begitu. Maka hadis ini menunjukkan fadilahnya salat tahajud pada sepertiga malam yang terakhir,
Mari kita setiap sepertiga malam terakhir jangan sampai kita tidak melakukan tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, aqrabu ma yakunu Rabb, paling dekatnya Allah kepada hamba itu adalah pada tengah malam yang akhir, yaitu maksudnya sepertiga malam terakhir. Maka kalau kamu mampu untuk termasuk orang-orang yang zikir kepada Allah pada jam tersebut, maka silahkan engkau termasuk orang yang zikir. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka sepertiga malam terakhir jangan digunakan untuk bubuk, tapi gunakan untuk bangun. Para ulama salaf mengatakan ada 3 waktu dalam 24 jam yang seyogianya kita tidak bubuk padanya. Kenapa? Berkahnya besar, berkahnya banyak. Kalau kita bubuk eman-eman, berarti berkahnya sudah kita lewatkan. 1, sepertiga malam terakhir. 2, ba'da subuh, sebelum terbit matahari. 3, antara maghrib dengan isya. Ini 3 waktu yang utama. Makanya Rasulullah mengatakan buri kali ummati fi bukuriha, diberkahi bagi umatku pada waktu bukur. Bukur itu ba'da subuh, sebelum terbit matahari. Salman Al-Farisi mengatakan ahyu ma bainal isya'ain, hidupkan waktu antara maghrib isya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 3 waktu yang sangat utama. Makanya para ulama salaf mereka membangunkan anak-anak mereka pada sepertiga malam terakhir meskipun hanya untuk bermain. Ayo nak bangun, ini sudah menjelang subuh, sebentar lagi adzan subuh, bangun. Anak kecil dibangunkan. Untuk apa? Belum waktunya mereka tahajud, anak-anak kecil. Main nggak apa-apa, yang penting melek matanya. Kenapa? Kalau sudah terbiasa saat kecil melek matanya sebelum subuh, nanti pas sudah dewasa itu jadi gampang, Pak. Nah, ini kebiasaan salaf, ya, kebiasaan ulama salaf. Mereka bangunkan anak-anak mereka sebelum subuh, walau lil li'ib, meskipun untuk main nggak masalah, yang penting bangun. Ya, memang anak kecil belum waktunya untuk sungguh-sungguh ibadah, tapi yang penting sudah terbiasa bangun malam terlebih dahulu. Turun hujan, kita berdoa dulu. Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Hadhihi rahmatullah, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Berikutnya babu ma jaa, bab tentang fil qiraah, bacaan surat fil lail, bil lail, di waktu malam. Hadis 447 dari Abu Qatadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakar, berkata kepada Abu Bakar, marartu bika, saya melewati engkau, wa anta taqra, sementara engkau membaca Quran, wa anta takhfid, dan engkau itu meringankan, min sautika, suaramu, suaranya lirih enggak kedengar. Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, ini sesungguhnya aku asma'tu, aku sudah memperdengarkan, man najaitu, orang yang saya ajak bicara, yaitu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah Maha mendengar, saya enggak perlu teriak-teriak. Qala, beliau mengatakan, irfa' qalilan, angkatlah sedikit suaramu, ya, tinggikan sedikit volumenya. Wa qala li Umar, dan beliau bersabda kepada Umar, marartu bika, aku melewati engkau, wa anta taqra, sementara engkau baca Quran, wa anta tarfa' sautak, dan engkau itu mengeraskan suaramu. Qala, Umar mengatakan, ini sesungguhnya saya uqidu, membangunkan, alwasnan, orang-orang yang ngantuk, wa atrudu, dan saya mengusir asyaitan, setan. Maka beliau mengatakan, ikhfid qalilan, rendahkan sedikit suara kamu. Nah, jadi maksudnya salat tahajud itu bacaannya tidak keras tapi juga tidak rendah, tapi tengah-tengah. Sebagaimana disebutkan pada surat Al-Isra. Apa kata Allah pada surat Al-Isra? Ayat 110. Wala tajhar bi salatik, kamu jangan keraskan bacaanmu di dalam salat, untuk salat zuhur, asar. Wala tukhafid biha, dan janganlah kamu meringankan suaramu, mensirkan suaramu, untuk salat maghrib, isya, subuh. Wabtaghi baina dzalika sabila,
dan carilah tengah-tengah antara jahar dengan sir, yaitu untuk salat tahajud. Demikian tafsiran sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan kalau kamu salat suaranya jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu sir, tetapi sedang-sedang, sekira didengar oleh makmum tapi enggak terdengar sampai keluar masjid. Karena waktu itu di Mekah Rasulullah masih sedikit jamaahnya, sehingga kalau membaca Quran tuh orang-orang kafir yang di luar masjid itu menghina Quran. Nah, maka supaya Quran tidak dihina oleh orang-orang kafir, Allah suruh Nabi untuk membacanya nggak usah keras-keras. Tapi juga jangan sir, karena kalau sir nanti jamaahnya tidak bisa mendengar. Tapi salah satu tafsiran tadi, ini tajahar bi sholatika, ya untuk salat yang sir, tukhafid biha untuk salat yang jahar, wabtaghi baina dzalika sabila untuk salat tahajudnya sesuai dengan hadis yang sedang kita baca ini. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya Nabi itu tafakut kepada sahabat-sahabatnya. Apa tafakut itu? Tafakut itu memperhatikan, memeriksa. Jadi para sahabat ada yang makan dengan tangan kiri, ditegur oleh Nabi, kamu jangan makan tangan kiri. Ada yang celananya isbal, ditegur oleh Nabi, tinggikan sarung kamu. Ada yang rambutnya gondrong, ditegur oleh Nabi, potong rambutmu. Ada yang kukunya panjang padahal tidak diperlukan sama sekali, maka ditegur oleh Nabi, pendekkan kukumu. Ada yang sholat tahajudnya terlalu keras, oleh Nabi ditegur, ringankan sedikit. Ada yang enggak keras, suruh naikkan sedikit. Nah, ini tafakut Rasulullah SAW. Jadi seorang ulama itu semestinya adalah tidak hanya sebagai alim atau yang mengajarkan ilmu, tapi juga sebagai murabbi, orang yang mentarbiyah, mendidik. Kalau orang yang mengajarkan ilmu sekedar nyampaikan, saya pokoknya nyampaikan, kamu amalkan atau tidak ora urusan. Kamu mau masuk surga, oke, ayo bersama-sama. Mau masuk neraka ya sekarapmu, kurang gagas. Enggak begitu. Murabbi itu sifatnya tidak begitu. Murabbi itu sifatnya kalau ada muridnya atau anaknya atau temannya ya, yang tidak benar, maka diluruskan. Jadi jangan dibiarkan dalam kesalahan atau kesesatan, tapi dibenarkan, diluruskan. Jadi diatur, ditarbiyah, dididik. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan dekatnya Nabi dengan Abu Bakar dan Umar. Sehingga ini dua orang ditanya oleh Nabi, kamu tahajudnya begini, kamu tahajudnya begini. Dan hadis-hadis tentang dekatnya Nabi kepada dua orang ini sangat banyak sekali. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memuji Abu Bakar dan Umar, beliau mengatakan, hadzani as-sam'u wal basar. Dua orang ini adalah seperti pendengaran saya dan penglihatan saya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi pentingnya Abu Bakar Umar untuk saya seperti pentingnya mata dan telinga untuk manusia. Manusia enggak punya mata, enggak bisa melihat, enggak punya telinga, enggak bisa mendengar. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan fadilah Abu Bakar di atas Umar. Karena Abu Bakar ketika ditanya kenapa tahajudnya tidak keras, dia mengatakan, saya sudah memperdengarkan kepada Allah. Sementara Sayyidina Umar ditanya, kenapa kamu keraskan? Dia katakan, saya bangunkan orang-orang yang tidur, yang ngantuk, dan saya ngusir setan. Nah, jadi Abu Bakar itu ta'alluqnya sama Allah, sementara Umar ta'alluqnya sama manusia. Jadi fikirannya Abu Bakar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi fikirannya Sayyidina Umar masih kepada manusia. Nah, ini menurut saya wallahu alam bisawab lebih canggih fikiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lebih canggih fikiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, karena sudah mikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluqnya atau keterkaitannya itu tidak kepada makhluk lagi, tapi sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita ambil pelajaran. Berarti marilah semua amal kita itu kita ta'alluqkan sama Allah. Enggak usah ta'alluq sama makhluk. Kalau kita beramal karena Allah, dicela oleh manusia dengan celaan apapun, kita nggak akan peduli, nggak perlu sakit hati. Kenapa? Karena saya beramalnya untuk Allah.
bukan untuk kamu. Kamu mencela ragagas, karena saya tidak mencari pujian dari kamu. Yang penting saya yakin Allah ridho dengan amal saya ini. Saya nggak peduli kamu cela-cela. Tapi kalau masih kita ini ta'alluqnya kepada manusia, nanti ketika dicela manusia kita jadi ngelokro, tidak mau beramal lagi karena sudah beramal lelah malah dicela manusia. Nggak perlu begitu. Termasuk juga hubungan suami istri. Istri merasa sudah berkhidmat kepada suami, tapi suami kalau marah ngomongnya kasar, menyakiti hati istri, nggak usah dipedulikan. Pokoknya panjenengan sebagai istri beramal kepada suami sama sekali tidak karena suami. Ya, suami hanya manusia, rendah, derajatnya rendah. Kita beramal untuk Allah, Allah tinggi. Nah, kalau amalnya untuk Allah maka amalnya menjadi tinggi. Kalau amalnya untuk manusia maka amalnya menjadi rendah sesuai dengan derajatnya. Allah derajatnya tinggi, manusia derajatnya makhluk rendah. Nah, amal untuk Allah tinggi, amal untuk manusia rendah. Ini pelajaran yang dapat kita ambil dari apa? Perbedaan antara Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu taala anhu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis 448 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, qama telah bangun tahajud an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ayatin dengan membaca satu ayat minal qur'ani dari Al-Qur'an lailatan dalam satu malam. Hadis ini menunjukkan bahwasannya boleh kita tahajud hanya membaca satu ayat diulang-ulang, enggak apa-apa. Misalnya seorang santri ingin menghafal ayat yang paling panjang dalam Quran, namanya ayat dain, ayat tentang utang piutang. Nah, dia supaya hafal 11 rakaat membaca satu ayat ini diulang-ulang. Rakaat pertama baca satu ayat itu, rakaat kedua satu ayat itu, sampai 11 kali, nggak ada masalah seperti ini. Kalau di sini Nabi mengulang-ulang satu ayat ini bukan untuk menghafal, bukan, karena beliau hafalannya sudah kuat. Tetapi beliau ulang-ulang ini untuk tadabbur, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan liyadabbaru ayatihi. Surat Shad ayat 29. Satu kitab yang agung yang kami turunkan kepada engkau, yang diberkahi oleh Allah, supaya mereka itu mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Rasulullah ngulang-ulang ini untuk tadabbur. Tapi kita misalnya sebagai santri atau sebagai siapapun kaum muslimin yang ingin menghafalkan Quran, ya, maka boleh memakai teori ini. Satu ayat diulang-ulang, nggak ada masalah. Satu ayat diulang-ulang boleh, satu surat diulang-ulang juga sama, boleh. Misalnya surat Kulhu diulang-ulang terus. Salat tahajud 11 rakaat, Kulhu 11 kali, nggak ada masalah, boleh. Atau misalnya santri yang susah ngapalkan surat Al-Jin. Al-Jin itu kan awal-awalnya itu kan mirip-mirip, sehingga agak susah itu kan. Supaya tidak ada salahnya gimana? Ulang-ulang dalam satu malam 11 rakaat semuanya Al-Jin terus, nggak apa-apa. Atau Ar-Rahman atau Al-Mursalat, yang susah-susah itu diulang-ulang terus supaya tidak tidak lepas hafalan kita, nggak ada masalah. Pertanyaannya, ini ayat yang diulang-ulang Nabi, ini ayat apa ini? Ternyata disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau menyiksa umatku ya Allah, maka sesungguhnya mereka memang hamba-hambamu, terserah engkau mau kamu siksa. Tapi kalau engkau mengampuni mereka umatku, maka memang engkau itu adalah maha gagah dan maha bijaksana. Ini adalah surat Al-Maidah ayat 118. Inilah satu ayat yang diulang-ulang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana taunya? Dari riwayat Nasai dan Ibnu Majah
Dari Abu Dzar Al-Ghifari, dia mengatakan Rasulullah tahajud sampai masuk subuh membaca satu ayat saja, yaitu ayat 118 Al-Maidah. Nah, ini saya ulangi lagi. Dulu sudah sering saya sampaikan, setiap kita membaca satu hadis, satu sunnah, mari kita amalkan. Meskipun seumur hidup satu kali. Nah, mari kita mengamalkan hadis ini. Satu malam cuma ngulang-ngulang surat Al-Maidah ayat 118. Dihafalkan nih, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini dalam satu rakaat diulang 10 kali enggak apa-apa. Diulang 100 kali enggak apa-apa. Nanti rakaat kedua lagi, rakaat ketiga lagi, terus. Intinya supaya kita pernah mengamalkan hadis ini meskipun sekali dalam seumur hidup kita. Nah, maka ini termasuk hadis-hadis yang saya masukkan dalam al-ahadits as-sunan al-mahjurah. As-sunan al-mahjurah, sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan orang yang perlu untuk kita hidup-hidupkan. Nah, ini kalau hadis-hadis seperti ini kita kumpulkan nanti akan jadi satu buku yang isinya tentang sunnah-sunnah Nabi yang bisa kita hidup-hidupkan, yang sudah tidak banyak orang melakukannya. Minimal sekali Pak seumur hidup, diniatkan. Berikutnya 449 dari Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sa'altu, saya bertanya Aisyah kepada Aisyah, kaifa kanat, bagaimana adalah qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan Nabi bil lail, di waktu malam, yaitu tahajud. Akana, apakah beliau yusirru, mansirkan, bil qiraati, bacaannya, am yajhar, atau mengeraskan. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, kullu dzalik, semua itu, qad kana yaf'al, sudah dilakukan oleh Nabi. Rubbama asarra, kadang-kadang mensirkan, bil qiraah, qiraahnya, warubbama, dan kadang-kadang jahara, menjaharkan qiraahnya. Faqultu, maka saya mengatakan, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, alladzi, zat yang ja'ala, telah menjadikan, fil amri, dalam perkara ini, sa'atan, ada kelonggaran. Hadis ini menunjukkan bahwa salat tahajud tidak harus bacaannya sedang-sedang tadi. Abu Bakar suaranya lirih, Umar suaranya keras, oleh Nabi disuruh sedang-sedang. Tidak harus sedang-sedang. Karena Nabi kadang-kadang juga keras, kadang-kadang juga sir. Nah, berarti bacaan salat tahajud itu ada 3. Ada keras, ada sir, ada sedang-sedang. Hadis ini membicarakan 2 macam, yang satunya yang sedang-sedang, yang hadis di atasnya tadi. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ini Abdullah bin Qais laki-laki, dia bertanya kepada guru perempuan Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menunjukkan seorang murid laki-laki belajar kepada guru perempuan boleh. Sama juga sebaliknya, murid perempuan ngaji sama ustadz laki-laki, nggak ada masalah. Yang penting aman dari fitnah. Maka jangan misalnya gurunya laki atau perempuan, muridnya laki atau perempuan, beda jenis, kemudian dalam satu kelas hanya 2 orang saja, nggak boleh. Kalau hanya 2 orang saja namanya khalwat, nggak boleh. Tapi hendaklah sama yang lain-lain. Nah, maka Abdullah bin Abi Qais ini ketika bertanya Aisyah, dengan Aisyah ini tidak mungkin dia sedang khalwat sama Aisyah, nggak mungkin. Kecuali kalau Abdullah bin Qais ada hubungan kerabat sama Aisyah. Nah, maka boleh khalwat. Tapi kalau tidak ada hubungan kerabat, pasti dia bersama teman-temannya. Faedah berikutnya, di sini disebutkan satu pertanyaan saja tentang mengeraskan bacaan salat tahajud. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, kaifa kana yasna'u fil janabah, bagaimana mandi junub Nabi? Apakah beliau itu mandi dulu sebelum tidur, ataukah tidur dulu sebelum mandi? Maka Aisyah mengatakan, kullu dzalik qad kana yaf'al, semuanya pernah dilakukan. Kadang-kadang mandi lalu tidur, kadang-kadang wudu saja lalu tidur, mandinya nanti.
Nah, maka dia mengatakan alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga disebutkan oleh rawi lain, Ghudayf bin Harith. Dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa pendapatmu tentang sholat witir Nabi? Apakah awal malam yaitu sebelum tidur, ataukah akhir malam yaitu setelah selesai tahajud? Maka dijawab oleh Aisyah, kadang-kadang beliau witirnya di awal malam yaitu sebelum tidur, kadang-kadang witirnya di akhir malam yaitu selesai tahajud, tapi lebih sering yang di akhir tahajudnya. Maka Ghudayf mengatakan Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Nah, maka di sini kita ambil dua ilmu. Ilmu yang pertama, bahwasanya ternyata pertanyaannya tidak hanya satu, tapi pertanyaannya tiga. Adapun dalam hadis ini disebutkan satu pertanyaan, pada hadis yang kita baca ini 449, ini namanya adalah ikhtisar, meringkas al-hadis. Jadi boleh meringkas hadis, boleh. Makanya para ulama mengatakan, kalau kamu meriwayatkan hadis, kamu kurangi nggak apa-apa, tapi kalau kamu tambah jangan. Dikurangi nggak apa-apa, karena ini namanya meringkas, Pak. Ada 3 pertanyaan, kita hanya sampaikan 1 pertanyaan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada 3 pertanyaan, kita katakan 4 pertanyaan, ngawur itu. Oh, dia cuma bertanya 3 kok kamu tambahi 1, nggak boleh. Kusil hadis wala tazidhu. Silahkan kamu kurangi hadis, nggak apa-apa. Itu berarti meringkas, tapi jangan menambah, nggak boleh nambah. Kemudian pelajaran yang kedua menunjukkan bahwa ucapan bersyukur kepada Allah itu bisa menggabungkan antara takbir dengan tahmid. Allahu Akbar, alhamdulillah. Ini riwayat Abu Dawud, ya, menggabungkan antara takbir dan tahmid. Allahu Akbar, alhamdulillah. Rata-rata orang taunya bersyukur itu dengan ucapan tahmid, tapi ternyata takbir termasuk lafal syukur. Dan itu dikuatkan di dalam Al-Quran pada surat tentang puasa, walitukabbirullaha ala ma hadakum, Al-Baqarah 185. Kalian menyempurnakan puasa Ramadan, kemudian kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada kalian. Hidayah ini termasuk nikmat dari Allah diberikan kepada kita. Kita bersyukur dengan cara apa? Takbir kepada Allah. Maka takbiran malam hari raya itu dasarnya adalah ayat ini, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari. Tapi paling inti adalah mari kita amalkan, tidak hanya dipelajari saja. Karena kalau dipelajari sementara tidak kita amalkan, apa gunanya? Kita sudah bicara panjang lebar tentang tahajud Nabi SAW, tapi kita nggak lakukan tahajud, apa gunanya? Pelajari hadis-hadis seperti ini nggak ada gunanya kecuali kalau diamalkan. Ilmu tanpa diamalkan, kata para ulama, seperti pohon tetapi nggak ada buahnya, nggak ada gunanya, malah ngotori lahan saja karena daun-daunnya berguguran tapi nggak ada buahnya. Tapi kalau diamalkan, maka itu seperti pohon yang ada buahnya. Semakin banyak amalnya, semakin banyak pohon tersebut berbuahnya, berarti semakin banyak manfaatnya. Itulah yang disebut sebagai ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Semoga semua kita diberi oleh Allah taufik untuk mengamalkan hadis-hadis ini dan kita mendapatkan husnul khatimah dan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ada ancaman bagi yang menghina ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala? La tasubbu, la tasubbu, janganlah kalian mencela ad-dahra, masa ini termasuk ciptaan Allah. La tasubbudik, jangan mencela ayam, karena ayam itu membangunkan orang sholat.
La tasubburri, jangan mencela angin. Karena angin itu adalah rahmat Allah. Bahkan la tasubbus syaitan, jangan mencela setan. Ya, karena kalau setan kita cela malah dia bangga, dia merasa gara-gara dia kita mendapatkan kemadharatan. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang melarang kita untuk mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ancaman wallahu alam ya, tapi sudah cukup larangan-larangan yang sangat banyak itu, tidak harus ada ancaman, itu sudah cukup. Semestinya kita menjadi orang yang taat kepada perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa jarak bolehnya diqashar salat saat bersafar? Menurut jumhur 80 kilo atau 4 barit. 1 barit 20 kilo, 4 barit 80 kilo. Menurut sebagian ahli hadis adalah 24 kilometer. Silahkan panjenengan catat hadisnya. Kalau ditanya apa dalilnya 40 meter itu ya. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, pembantu Nabi ditanya qashar salat itu gimana, maka dia jawab, Rasulullah kalau keluar perjalanan 3 mil atau 3 farsakh, ini perawinya ragu-ragu, maka salatnya itu 2 rakaat alias qashar. Nah ini 3 mil lebih sedikit, 3 farsakh lebih banyak. Karena rawinya ragu-ragu, kita ambil yang yakin saja, yaitu yang lebih banyak, 3 farsakh. Nah 3 farsakh berapa kilo? Menurut Syekh Mubarakfuri 3 farsakh 24 kilo. 24 kilo. Ini dalilnya. Hadis riwayat Muslim nomor 691. 691. Ingat-ingat, nanti bisa dicari supaya tidak terulang-ulang pertanyaannya, karena sudah sering ditanyakan. Apabila makmum masbuk mendapati imam sudah ruku, apakah salatnya terlambat atau 1 rakaat? Dan bagaimana dengan bacaan Al-Fatihah yang belum selesai dibaca? Ini masalah khilafiyah. Kalau mau ngikuti jumhur maka salatnya tidak terlambat. Kalau ngikuti sebagian kecil ulama maka salatnya terlambat. Nah, silahkan, kalau saya ngikuti mayoritas ulama, saya nggak telat salat saya. Karena Rasulullah bersabda, "Idza ji'tumus salata wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'a." Kalau kalian datang salat jamaah sementara kami sedang sujud, ikutlah sujud dan jangan dihitung alias telat. Wa man adraka rakaah, tapi mendapati ruku, faqad adraka shalah, berarti sudah mendapati salat tadi, berarti tidak telat. Nah, yang mengikuti pendapat yang telat silahkan, nggak ada masalah, bagus, berarti panjenengan rajin sholat. Tapi jangan disengaja telat. Nah, saya tak nunggu di parkiran, nanti kalau imamnya Allah Akbar ruku saya masuk. Nah, ini wong ranggenah nih. Ini kalau malaikatnya saya tak selentik itu. Kalau saya malaikat maut saya cabut nyawanya pertama kali itu. Orang kok orang ngajar begitu. Nah, jadi kan jangan dipermainkan. Ibadah sholat itu harus sungguh-sungguh. Datang awal ke masjid, mau datang awal ke masjid ternyata sakit perut, masuk kamar kecil. Datang ke masjid ternyata sudah ruku, ikut ruku nggak telat. Mungkin juga wallahu alam. Mungkin bagi orang yang sering telat, paling bagus dia ngikuti pendapat yang mengatakan tidak dihitung rakaat tadi, dia telat. Kenapa? Dia sering telat. Sudah sering telat sementara dianggap tidak telat, nanti tambah sedikit sholatnya. Tapi yang sholatnya rajin, suka di saf pertama, suatu saat dia terlambat karena suatu sebab. Nah, ini orang-orang kayak gini cocok kalau mengikuti pendapat mayoritas ulama. Pas dia dapat ruku, nah, silahkan dihitung tidak telat. Ini cocok orang kayak gini, karena orangnya rajin. Wallahu a'lam, mungkin bisa diperinci seperti itu. Ini yang dapat kita pelajari, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Nggih. Dari siapa ini? Oh, nggih, monggo. Nggih. Ya.
Bagaimana cara mengqadha salat duha kalau waktunya sudah habis? Boleh dilakukan di luar waktunya. Misalnya waktu duha itu kan selesainya sekitar 5 menit sebelum adzan duhur, Pak. Nah, panjenengan sudah mendengar adzan duhur, belum salat duha, diganti setelah mendengar adzan duhur nggak apa-apa. Jadi gimana? Salat duha misalnya biasanya 4. Nah, maka qabliyah duhur 2 rakaat plus duha 4 rakaat penggantiannya. Atau diganti setelah duhur, nggak apa-apa, bebas, silahkan, terserah. Karena Rasulullah pernah sholat sunnah setelah duhur diganti setelah asar. Nah, maka sama saja, sholat duha diganti setelah duhur, sama saja, bebas. Cukup nggih? Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.